Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kan semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin. Dan kali ini saya mau mengabulkan kembali nih keinginan netizen ya terhadap Stadion JIS ya. Di kolom komentar ini banyak banget. Bang, tolong rumput rumput lagi ya. Ini Stadion JIS ini memang Masya Allah ya, stadion mewah yang memang membutuhkan apa ya, sentuhan-sentuhan ya, karena memang ya kita tahu lah ya, beberapa tahun kemarin sedikit ada keramaian salah satunya tentang rumput ya. Oke, beberapa menit ke depan kita akan take off ya, menuju ke rooftopnya untuk melihat kondisi rumputnya per tanggal 23 April tahun 2025. Jadi ini 2 hari kemarin ya yang saya liput, karena saya sibuk banget nih teman-teman. Ada kegiatan juga di Semarang ini saat ini teman-teman, kegiatan Proliga ya, jadi ya agak sedikit sibuk lah ya. Oke, di bawah kita ini merupakan apa ya, semacam gudang ya, ataupun storage dari proyek strategis nasional, yaitu Jakarta Sewage System ataupun JSDP ya, Jakarta Sewage Development Project. Jadi ini mega proyek di mana proyek ini bertujuan untuk mengelola air limbah di Jakarta yang nantinya dirubah menjadi air yang lebih bermanfaat. Dan air limbahnya ini air limbah domestik ya teman-teman, bukan limbah industri, tapi limbah-limbah domestik seperti apa ya, sisa-sisa air cucian ataupun limbah domestik di rumah tangga ya, ataupun di hotel-hotel. Itu nanti akan dimasukkan ataupun akan dilalui oleh jalur jacking, di mana saat ini kalau tidak salah ada 14 zona ya. Ini mohon maaf kalau agak salah, 14 zona yang akan masuk, ataupun 14 wilayah ya. Salah satunya ini di Jakarta Utara, di mana Jakarta Utara ini seingat saya dia dari apa ya, dari Ancol nanti akan berbelok menuju ke Pluit. Nah, di sana itu zona 1 ya. Di Pluit itu merupakan otaknya. Jadi di situ nanti akan dikumpulkan air-air limbah. Terus nanti dia akan diolah sedemikian rupa menjadi air yang bermanfaat dan akan disimpan di Waduk Pluit. Seperti itu teman-teman. Dan ini kerjasama antara pemerintah pusat maupun pemerintah daerah di bawah Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta teman-teman. Nah, saat ini kita sedang ada di Ram Barat. Ram Barat ini sangat lebar sekali ya. Seperti apa ya, ini landasan pacu ya. Jadi kalau pesawat sedang ini yang kecil ini bisa landing di sini nih teman-teman ya, karena memang lebar banget, selebar 30 meter ya. Nah, saat ini kita lihat untuk jalur pendestrian di sisi barat ini sudah sangat cantik ya, sudah menghijau semuanya, sudah rapi alhamdulillah. Jadi bisa dilalui oleh pejalan kaki ataupun pesepeda ya. Cuma kalau pas ada pertandingan di sini ya masih kusut ya, masih banyak para PKL, karena memang wilayah sini memang belum sempurna ya teman-teman, masih terus dilakukan upaya-upaya penyempurnaan. Salah satunya adalah Tol Harbor 2 di depan kita ini juga merupakan proyek strategis nasional yang sempat mangkrak ya. Jadi ini proyek dari tahun 2019 sebenarnya teman-teman, dan hingga saat ini progresnya sangat lambat sekali. Saya juga nggak tahu nih kenapa. Padahal pembangunannya ini berbarengan dengan Stadion JIS di tahun 2019, dan Stadion JIS yang begitu rumit ya, ini bisa terselesaikan. Cuma entah mengapa ini Tol Harbor 2 lama banget, padahal yang dilalui ini adalah tanah-tanah negara semua teman-teman. Ya, walau alam. Nah, di depan kita ini merupakan barat laut ya, di samping nyerong sedikit dan sangat cantik ya. Kawasan Stadion JIS ini sangat rapi sekali ya. Sudah banyak pohon-pohon, dan pohon-pohonnya juga sudah tumbuh lebat ya, alhamdulillah.
Nah, ya sebagai informasi, stadion di sini membuka tempat ini ya, tempat jogging ataupun beraktivitas ya. Kita bisa beraktivitas di konkursnya ataupun tempat warawirinya, di mana dibuka dari jam 6 pagi sampai jam 8 malam kalau tidak salah teman-teman. Jadi bagi kalian para pecinta olahraga yang ingin merasakan vape Eropa ya, kalian kesini saja karena ini stadion sangat bagus sekali. Dan Persija Jakarta sudah melakukan, bukan Persija sih, lebih tepatnya Gubernur Gubernur DKI Jakarta yang saat ini Pak Pramono Anung sudah membuatkan aturan ya, di mana akan lebih diprioritaskan Persija Jakarta untuk menggunakan stadion di sini. Jadi kita harapkan ya, mudah-mudahan stadion di sini terus berbenah untuk memberikan fasilitas yang baik untuk Persija Jakarta, salah satunya perihal rumput ya. rumput lagi ya. Oke, di sini teman-teman parkirannya hanya bisa menampung sekitar 1200 sih, 1200-an kendaraan. Dan yes, kita lihat ya, untuk lapangan latih satunya sudah semakin cantik ya. Sudah hijaunya sudah lebih menyala nih kayaknya ya, dibanding beberapa minggu yang kemarin. Karena di sisi lapangan latih satu ini memang kemarin rumput bagian ini tuh dipindahkan masuk ke dalam teman-teman, masuk ke indoornya, terus indoornya dikeluarkan masuk ke lapangan latih satu begitu. Nah, di sini juga terlihat ya, rooftopnya bisa buka tutup. Ini satu-satunya stadion di Indonesia ini. Ya, atapnya bisa dibuka tutup sehingga bisa mengatur ya. Jadi di sini ini tidak membutuhkan barara ya. Pengatur cuaca. Jadi ini kalau hujannya terlalu lebat, ini bisa ditutup ya teman-teman. Dan tentunya ditutupnya ini berdasarkan request dari user ya, bukan operator dari stadion di sini. Jadi kalau disuruh tutup ya tutup yang nyewa ini ya stadionnya. Jika tidak ya sudah tetap dibuka seperti itu. Dan mudah-mudahan saja stadion di sini terus berbenah ya, semakin hari semakin membaik mudah-mudahan, sehingga marwahnya bisa kembali lagi seperti sedia kala. Dan ini dia kondisi rumput per tanggal 23 April tahun 2025. Di sini kalau kita lihat grow light-nya masih terus menyala ya. Video ini saya ambilnya sekitar setengah 8 pagi teman-teman. Jadi teman-teman pekerja sini belum pada gerak ya, paling jam 8 ya. Masih pada ngopi dulu mungkin ya. Nah, di sini teman-teman kita sedang sorot sisi utara ya. Dan sisi utara juga masih belum ya, masih berprogres. Dan sisi kiri atas kita lihat ada warna hijau sendiri. Kita nggak tahu tuh apakah hanya sementara rumput full sintetisnya atau nanti akan sekotak ini ataupun selapangan JIS ini teman-teman, kita nggak tahu ya. Cuma memang di kolom komentar banyak banget memang menyarankan Jakpro bagian sisi luarnya ini dipasangkan rumput full sintetis seperti itu, agar lebih mudah perawatannya ya. Ya kita nggak tahu, kita lihat saja nanti ya bagaimana Jakpro mengambil kebijakan, dan saya yakin Jakpro pasti sudah memperhitungkan semuanya. Nah, saat ini sedang menyorot di sisi selatan. Sisi selatan ini grow light-nya cuma atu ya. Cuma satu nih kayaknya ya, dengan luas lapangan selebar begini. Ya, netizen lagi memberikan masukan kepada Jakpro, mungkin bisa kali menambah grow light-nya, paling tidak setengah lah ya, setengah lapangan ini full grow light, sehingga ketika perawatannya itu dilakukan di malam hari ataupun ketika matahari belum bisa masuk ya, jadi grow light-nya ini bisa dinyalakan full setengah dari lebar 110 meter. Jadi lebar bukan lebar sih, panjang dari sepak bola itu teman-teman 110 meter ya, yang standar FIFA yang saya tahu.
dan lebarnya ya sekitar 50-60 meter. Dan ya beginilah kondisinya teman-teman, masih menunggu harapan untuk rumputnya bisa kembali lagi seperti sedia kala ketika belum diganti sebelum World Cup U17 ya. Oke, di sini juga kita lihat untuk tribunnya masih terawat dengan bagus ya, orange-nya sangat menyala sekali, dan ini dia rangka-rangkanya dirangkai sedemikian rupa dan begitu rumitnya. Jadi ini bongkar-membongkar tidak segampang kalian pikirkan Ferguson ya. Di kolom komentar juga ada yang bilang, "Bang, bongkar aja tuh atapnya, Bang. Dibikin setengah ini." Setengah atapnya terbuka, dikira gampang kali ini ya. Emang puzzle apa ini, dibongkar aja gampang-gampang, susah loh ini bongkar-bongkar begini, gila. Berapa 3.000 ton kalau nggak salah kemarinnya penjelasannya tuh. Diangkat berbarengan dengan teknik-teknik sipil kita ya, para insinyur kita keren-keren ya. Oke, itu saja mungkin ya teman-teman, update terkini, dan saya sudah menepati janji akan di kolom komentar juga saya akan upload segera rumput Stadion JIS. Dan kita doakan, kita support ya Jakpro beserta para yang mengerjakan perawatan rumput ini. Kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau yang saat ini sedang bertugas, kita doakan semoga sehat selalu. Allah jagakan selalu keselamatannya, diberikan kemudahan rezeki, dan diberikan kemampuan untuk bisa merawat rumput Stadion di sini sebaik mungkin dan bisa mengembalikan marwahnya kembali ya. Karena kita tahu rumput Stadion JIS ketika peresmian oleh Pak Anies Rashid Baswedan kualitasnya sangat bagus sekali. Dengan berjalannya waktu ya begitulah ya. Oke, itu aja yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Akhir kalam, saya Abdul Fattah Arifin dari Stadion JIS Jakarta. Wih, ada burung. Ini kemarin waktu saya terbang sempat kaget tuh teman-teman. Saya kira bakal nyuntruk, aduh, ini burungnya bikin kaget saja. Oke, itu aja yang saya bisa berikan. Akhir kalam, saya Abdul Fattah Arifin mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju.